Yoi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi gini, di sini saya cuma mau cerita sedikit gitu. Soalnya waktu itu banyak yang nanya, "Lu kalau Gunung Rinjani habis berapa atau ke Lombok habis berapa?" gitu. Soalnya kan waktu itu saya habis pulang muncak gitu lah dari Rinjani. Jadi di sini saya cuma pingin sedikit cerita gitu. Bukan cerita sih, ngasih tips buat kalian yang belum pernah ke Gunung Rinjani atau kalian yang pingin ke Lombok tapi bingung ke sana itu harus naik apa atau nggak ada siapa-siapa, kalian takut tuh mau kemana-mana, takut luntang lantung atau mundar mandir kayak orang nggak jelas gitu. Saya punya tips di sini, tips cara liburan ke Lombok, terus itunya modalnya murah, sama di sana tuh adalah gitu yang nganterin atau jadi guide di sana. Jadi gini tipsnya itu, kalau kalian yang dari Bandung atau Jakarta, ya daerah barat sana lah, kayak dari Jabodetabek, kalian bisa naik kereta yang ekonomi tuh, ambil kereta entah itu kereta Kertajaya atau Pasundan, itu yang apa, tujuan stasiun akhirnya Surabaya itu murah banget. Kalau yang dari Bandung Surabaya, kereta Pasundan tuh yang paling murah. Itu harganya kalau nggak salah 114.000. Dulu saya pernah naik sih sekali, itu sekali sekalinya pun saya kapok. Soalnya apa ya, capek aja sih bangkunya, soalnya kayak gini nih, pas persis kayak bangku belajar saya. Jadi dia tuh bangkunya tuh tegak banget gini, tegak, udah mah tegak, hadap-hadapan lagi sama orang kan. Jadi kayak gimana gitu, nggak, kurang leluasa lah kalau buat istirahat. Mana perjalanan sih, perjalanan juga 17 jam. Wih sumpah pegel banget deh. Tapi kalau kalian emang mau ngirit atau ya minim budget gitu caranya. Kalian pesan kereta Pasundan tuh, nyiapin hari-harinya dari jauh-jauh hari, nyampe Surabaya. Dari Surabaya kalian gampang nih, tinggal mau nge-grab atau naik bus dalam kota, atau ya bebas lah mau naik beca atau kalian mau naik taksi, itu terserah kalian. Mungkin tapi kalau saran saya, dari biar kalian pingin murah, kalian naik itu aja sih, nge-grab aja. Kalau dari stasiun Surabaya Gubeng, kalian nge-grab ke pelabuhan Tanjung Perak nih, pelabuhan yang ada di Surabaya. Di situ paling kalian nge-grab cuma 16.000. Dulu waktu itu saya 16.000 deh kalau nggak salah, 16.000. Dan tiket kapal laut di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Lombok itu seharga 86.000. Gila murah banget ya. Cuman habis 190.000 kan udah nyampe Lombok dari Bandung. Padahal banyak yang bilang, padahal kelihatannya ke Lombok itu kayak wow gitu, tapi nggak semuanya wow sih. Kalau kalian pingin cari tahu atau kalian emang bener-bener pingin coba gitu. Tapi buat kalian yang mau ke Lombok nih, jangan langsung asal OTW ke pelabuhan Tanjung Perak nih. Soalnya pelabuhannya itu, kapalnya itu nggak setiap hari ada kalau dari Surabaya ke Lombok. Jadi kapal yang mau ke Lombok itu dari Surabaya itu ada dua nih, Legundi sama Oasis. Yang saya tahu, saya cuman pernah naikin itu Legundi doang. Jadi kalau Legundi itu ya, dia tuh jadwal dari Surabaya ke Lombok itu hari Senin sama Kamis doang. Jadi kalian kalau bisa dari jauh-jauh hari nih, misalkan kalian dari Bandung hari Minggu, kalau bisa hari Minggu ngambil tiket kereta, kalian nyampe di Surabaya Minggu malam, kalian terus langsung ke pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Kalian di situ bisa bermalam dulu bentar, soalnya pelabuhannya itu dibilang pelabuhan paling enak gitulah sepulau Jawa. Enak lah soalnya bersih gitu segala macem, nggak ada kayak preman atau jamret, nggak ada sih. Kalau Tanjung Perak udah kebilang enak banget dah sumpah. AC ada, rooftop ada, tuh enak banget. Tempat santainya ada juga, WC-nya bersih. Jadi jadwalnya itu setiap hari Senin sama Kamis jam 2 siang. Itu kadang ngaret juga, jam 2 siang itu jadwal mereka nyampe dari pelabuhan Lembar Lombok, nyampe di Surabaya. Itu baru nyampe, belum bongkar muat. Tapi biasanya sih bongkar muatnya itu lumayan sih, antara 2 jam sampai 3 jam. Ya paling lama sih jam 6 maghrib kapalnya udah berangkat lagi dari Surabaya menuju Lombok. Itu seharga 86.000. Murah banget ya kan? Enak dah pokoknya. Terus saya juga mau ngasih tips buat kalian kan. Anjir, nanti kalau udah di Lombok saya bingung gitu, nggak ada yang nganterin atau saya harus kemana, gimana. Jadi ada tips nih buat kalian. Gak usah apa ya,
dunia ini tuh memiliki apa ya, dunia kok memiliki kita manusia itu makhluk sosial. Dulu kalau kalian ingat nih pelajaran SD, apa artinya sosial itu, makhluk sosial. Makhluk sosial itu nggak bisa hidup, apa ya, manusia itu nggak bisa hidup tanpa orang gitu. Kayak makhluk sosial itu ya butuh orang lain. Kita butuh orang, orang juga butuh kita. Kita nggak mungkin bisa hidup sendiri ya kan. Jadi kalian tuh kalau misalkan dari Bandung atau dari mana tuh sendiri tuh, kalian nggak usah khawatir. Tapi kalau tips dari saya sih, kalian nih pertama misalkan kalian mau ke Lombok atau mau ke Gunung Rinjani, kalau kalian suka puncak juga sama saya kayak saya. Jadi dulu saya tuh sebelum berangkat ke Rinjani nih, jadi udah ada jauh-jauh hari tuh 3 minggu sebelum plan itu saya udah ngerencanain semua. Jadi saya stuck di Instagram hashtag Gunung Rinjani, saya cari tuh. Jadi kalian tuh tinggal cari orang yang komenannya kayak aduh saya juga Rinjani segala macam, kalian stuck. Ntar kalian cari orang yang asli Lombok gitu, jadi enak, kalian bisa ada yang nganterin atau apa. Jadi akhirnya setelah saya stuck tuh sampai hampir setengah jam tuh saya stuck nih alhamdulillah tuh ketemu di komenan, kayak dia tuh ngomen rindu puncak Dewa Anjani, kan nama puncaknya Dewa Anjani, Dewi Anjani. Jadi itu akhirnya saya pencet tuh, saya stuck, saya DM, saya follow dulu, jangan lupa di follow, kasihan ntar malah pesannya nggak muncul tuh di DM-nya. Saya follow, akhirnya saya DM gini, assalamualaikum, permisi bang, ini bla 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 bla, basa-basi dah, boleh kenalan segala macem. Terus akhirnya dia balas tuh, akhirnya bagus tuh dibalas, akhirnya dibalas kayak ya waalaikumsalam gini. Nah baru di situ saya to the point, bang jadi gini, saya tuh mau ke Gunung Rinjani gini dari Surabaya, saya bingung, kata saya kan gak ada yang nganterin atau saya bingung harus gimana nih, boleh gak minta info atau kita kasih tau lah atau abangnya ikut gitu kan. Hasil dia balas, aduh bang kebeneran katanya, saya juga pingin lah balik lagi ke Gunung Rinjani, ayo deh saya antar. Nah kan enak tuh tips buat kalian kalau mau liburan ke Gunung Rinjani atau liburan ke Lombok dengan low budget. Itu sih kata saya sarannya, tinggal cari orang, kalian tinggal cari hashtag Lombok aja, kalian cari tuh orang-orang yang hashtagnya ngepostnya fotonya di Lombok, kalian chat apakah dia apakah bener mereka tuh domisili di Lombok. Kalau emang bener, kalian tinggal bisa tuh basa-basi, jadi santuy lah gitu. Soalnya apa ya, bagi tuan rumah itu kedatangan tamu itu seneng banget sumpah. Jadi mungkin dia itu ya seneng gitu didatangin, kayak daerah mereka itu dijadiin tempat wisata terfavorit sama orang-orang luar pulau mereka gitu. Mereka mungkin senang. Jadi akhirnya pas saya nge-DM dia itu responnya itu bagus banget sumpah. Jadi kayak apa ya, ya kayak dia tuh pas saya datang itu saya tuh diperlakukan kayak raja, enak banget. Udah mah rumah disediain tuh, transport mobil disediain, diantar tuh sampai base camp. Gue juga cuman kayak ngasih uang bensin 50.000 loh, sumpah 50.000 doang. Terus udah makan dibeliin tiap hari di rumahnya, ya kurang enak apa coba. Udah liburan ke Lombok, jalan-jalan Lombok lah, udah enak banget. Dapat ke Gunung Rinjani murah lagi dari Surabaya, nggak ada habis sampai 600, nggak ada sih. Dulu saya habis 1 juta karena ya mungkin saya beli oleh-oleh segala macam, jadi banyaklah pengeluaran. Sebenarnya sih kalau emang pingin murah gitu tipsnya, kalian tinggal cari kenalan, pinter kan ya. Itu kalau kaliannya gampang berbaur, tapi menurut saya sih mending gitu. Jadi kalian gak usah kayak khawatir gitu mau liburan sendiri atau apa. Soalnya saya biasanya gitu sih, setiap mau kemana-mana pasti cari kayak ya kenalan sana sini biar gampang gitu mau kemana-mana. Jadi menambah relasi kalian juga lah gitu, sama nambah teman ya kan, enak juga lah. Bisa lah dipakai tips kayak gini buat kalian. Yang penting kalian punya temen di tempat itu, jadi kita tuh nggak bingung mau kemana-mana, jadi ada yang nganterin segala macem. Bener gak? Ya apa ya, mungkin ini celotehannya nggak berguna gitu saya bikin video ini, tapi ini tips buat kalian yang pingin main ke Lombok atau ke Muncak, ke Gunung Rinjani dengan low budget gitu. Kelihatannya aja sih orang yang ke Lombok orang yang ke Lombok banyak uang gitu kan, udah sampai Lombok kan denger nama Lombok tuh wow gitu. Padahal enggak sih sumpah, saya cuma habis berapa, bisalah dihitung
diinget-inget. Jadi itu tips dari saya. Low budget itu enak sih. Kita tuh kalau liburan nggak harus wah gitu naik pesawat atau apa. Yang penting kita nyaman dengan apa yang kita lakuin dan kita seneng gitu bisa udah kayak mewujudkan cita-cita kita gitu. Ya jadi segitulah cerita pendek dari saya, celotehan-celotehan gak berguna, tapi mungkin ini bisa jadi tips buat kalian yang pingin liburan tanpa uang sewah-wah kayak yang kalian lihat ada yang update di pesawat segala macam. Yang penting kalian bisa ke tempat yang kalian inginkan. Itu juga nggak merugikan orang lain dan itu bisa membuat Anda senang atau kalian teman-teman saya di sini senang. Jadi itu tips dari saya. Cobain aja deh, sumpah. Enak banget.